Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada urusan bab as-sabr, bab sabar. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala bihi ay bisanadihi wa ilaihi ay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Abi Yahya Usaid bin Khudairin, dari sahabat Abu Yahya Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna rajulan minal ansar, bahwasanya ada seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar. Siapa itu ansar? Kalau yang datang dari Mekkah ke Madinah itu namanya muhajirin. Datang dari Mekkah ke Madinah, mereka adalah namanya muhajirin. Dan orang-orang di Madinah yang menyambut itu adalah ansar. Maka di sini hadisnya mengatakan bahwasanya rojulan, ada seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar. Qala, dia datang menjumpai Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, sudihkah engkau mempekerjakan aku, menunjuk aku, memilih aku untuk dijadikan sebagai ketua, kama ista'malta fulanan, sebagaimana engkau telah mempekerjakan si fulan. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu menunjuk beberapa orang. Si fulan ditunjuk untuk jadi imam, si fulan ditunjuk untuk jadi sebagai utusan, si fulan ditunjuk untuk amil zakat, si fulan ditunjuk untuk menjadi panglima perang, si fulan ditunjuk, ya, orang-orang itu ditunjuk, dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang orang Ansor ini dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastamiluni, sudikah engkau mempekerjakan aku, menunjuk aku sebagaimana engkau telah menunjuk kepada si fulan, si fulan dan si fulan sebagai penanggung jawab. Apa ini namanya? Minta jabatan. Apa ini namanya? Minta jabatan, minta posisi. Boleh tidak? Di dalam hadis ini tidak dilarang. Di dalam hadis ini tidak dilarang, tidak dihardik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak dicaci orangnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika meminta jabatan, ketika meminta suatu kursi, ya, maka hukumnya akan berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Kalau dia tomak, rakus, serakah, ambisi untuk urusan kepentingannya, kepentingan dunianya, kepentingan keluarganya, dan dia tidak ada keahlian di dalam
kepemimpinan tersebut, maka itu hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Sedangkan ketika dia memiliki kemampuan, kemudian dia memiliki keahlian, dan tidak ada rasa tomak pada dirinya, kerakusan, keserakahan, dan keinginan ambisi untuk meraih dunia, maka itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Kalau masih ada yang lebih baik dibandingkan dia, kemudian justru dirinya yang minta, hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Karena masih ada yang lebih baik. Yang pertama tadi hukumnya apa? Haram, karena tomak. Berpindah keadaan, dia tidak tomak, ya, dia tidak ambisi, dia tidak rakus, tidak ada kepentingan untuk urusan dirinya atau keluarganya atau jemaahnya, dan dia punya keahlian untuk masalah itu, tapi masih ada yang lebih baik dibandingkan dirinya. Ketika orang itu meminta, ya, dirinya ini meminta, hukumnya menjadi makruh. Berubah lagi keadaan orang yang lain. Ketika orangnya tersebut didapati tidak ada yang lebih baik dibandingkan dia, ya, tidak ada yang lebih baik dibandingkan dia, hanya dirinya yang lebih baik, hanya dirinya yang lebih baik, maka orang yang di sini disunnahkan, ya, disunnahkan untuk menawarkan diri karena tidak ada yang lebih baik. Berubah keadaan lagi ketika orang-orang lain di sekitarnya adalah orang-orang yang ingin merusak, orang-orang lain itu ingin menghancurkan, dan mereka semua adalah tamak, kemudian mereka tidak ada keahlian sama sekali dalam pengurusan tersebut, hanya dia yang punya keahlian, dan dia tidak tamak terhadap dunianya, kemudian dia tidak rakus dan tidak ada kepentingan untuk urusan dirinya atau keluarganya, maka di sini dia diwajibkan untuk mencalonkan dirinya. Sampai sini bisa dipahami hadirin tingkatan orang-orang, kapan dia diizinkan meminta jabatan, kapan tidak diminta jabatannya. Hukumnya ada haram, naik ke makruh, naik ke sunnah, naik ke wajib. Harus dia minta. Ya. Nah di sini Rasulullah SAW ketika mendengar sahabat dari kalangan Ansar untuk minta jabatan, Rasulullah tidak menghardiknya, tidak mengatakan ini haram, jangan kamu lakukan, ini dosa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Faqala, justru Rasulullah SAW mulai menasehati orang tersebut. Innakum, sesungguhnya kalian, satalqawna ba'di, akan menjumpai setelahku atharatan. Apa itu atharatan? Al-infirad bisyai' amman lahu fihi haq, sebagaimana disebutkan penjelasannya oleh Al-Imam Nawawi pada hadis sebelumnya. Orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan keroco-keroconya, ya, dan orang-orangnya, kaki tangannya, kanan kirinya. Kalian akan menjumpai setelah aku, kata Rasulullah SAW, orang-orang atharatan yang lebih mementingkan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak ahli dalam urusan bidang tersebut. Justru adanya dia ketamaan dalam urusan dunia dan punya kepentingan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak mementingkan kalian, orang-orang yang diayomi, yang ada di bawahnya, masyarakatnya. Dia tidak mementingkan kalian, justru mementingkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalian akan berjumpa dengan masa itu. Pertanyaannya saya hadirin, zaman kita sekarang sudah melihat yang seperti itu belum? Ada yang bilang banyak dari pojok sana, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita sudah banyak melihatnya. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fasbiru, ya, sabar ngadepin keadaan yang seperti ini. Sabar ngadepin keadaan yang seperti ini. Dan kita berdoa semoga ada orang-orang yang baik hatinya, baik pikirannya, baik kepentingannya untuk masyarakat kita, di mana mereka insya Allah
akan membawa kita semua kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun ridho dengan kepemimpinannya. Amin ya rabbal alamin. Fasbiru, sabarlah kalian menghadapi zaman-zaman itu, hatta sampai kalian talqauni, menjumpai aku, bertemu denganku, alal haud, di telaga. Haud itu telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini sumber mata airnya adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu mana? Al-Kautsar adalah air yang berada di atas surga Firdaus. Surga itu kan ada 8 tingkatan, ya. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dia harus melewati 100 lapis. Bisa dipahami hadirin? Surga itu ada 8 tingkatan. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya harus melewati 100 lapis. Nah, air Al-Kautsar itu berada di atasnya surga Firdaus. Ya, dari surga Firdaus di atasnya akan muncul air yang turun ke bawah, kemudian mengalir ke surga Firdaus, kemudian turun ke bawah ke surga berikutnya, turun ke surga berikutnya, terus sampai nanti akan turun di padang mahsyar. Di padang mahsyar kemudian akan menjadi haud, telaga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya ini semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya yang akan kami berikan untukmu adalah Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak yang gak bisa ditandingi. Apa itu? Air yang berada di atas surga Firdaus. Dari situ mengairi seluruh surga-surga yang ada di dalam sana sampai nanti ke padang mahsyar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ketika nanti ada telaga di situ, itu namanya haud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di sana. Untuk apa? Untuk menunggu umatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya saya mendahului kalian nanti di telaga al-haud, di padang mahsyar, dan saya sangat rindu untuk berjumpa dengan ikhwani, ya, dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita ini saudaramu, nahnu ikhwanuk. Kata Rasulullah SAW, la bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani alladzina lam yarawni wa yu'minu bi, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, namun mereka sangat percaya kepadaku. Saya rindu berjumpa dengan orang-orang itu. Kita nggak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita sangat percaya kepadanya dan risalah yang dibawanya. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk meminum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meminumkan sendiri kepada umatnya air telaganya. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'dahu abada. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah meminumnya barang seteguk saja, dia tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya. Di hadis ini kita diajarkan bahwasanya kita nanti akan menjumpai keadaan-keadaan mengerikan dari kalangan para penguasa. Mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang tidak adil, mereka-mereka yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Bahkan mereka sebetulnya tidak ahli, ya, tidak ahli, bohong mereka menjabat itu, dusta, nggak benar, ya. Bahkan cara untuk mendapatkan kursinya dilakukan dengan cara-cara yang batil. Maka bagaimana yang seperti ini? Jangan kita mengangkat pedang, jangan kita mengangkat pedang untuk membunuh atau melawan mereka. Lakukan dengan cara-cara yang dituntunkan dalam syariat. Apa itu yang dituntunkan dalam syariat? Mengadu, ya,
mengadu, menyampaikan. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jihad yang paling besar adalah dia menyampaikan nasihat inda sultanin jair, kepada para penguasa yang zalim. Fabarakallahu fikum. Ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati olehnya. Muttafaq itu artinya sepakat. Saya dan antum, ya, sore-sore mengatakan, Ustaz, nanti kita ketemu ya di Masjid An-Nur Pemalang, ya, di Mulyo Harjo. Kita ketemu saja kapan? Nanti maghrib. Maka ketika maghrib antum datang ke Masjid An-Nur dan saya juga datang ke Masjid An-Nur, maka kita telah sepakat untuk sama-sama datang. Itu namanya ittifaq, ya. Muttafaqun alaih, sepakat atasnya siapa? Dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari sepakat hadis ini layak untuk masuk di dalam kitab sahihnya, dan Imam Muslim juga sepakat hadis ini layak masuk ke dalam kitab sahihnya. Oleh sebab itu dikatakan muttafaqun alaih. Keduanya sepakat atasnya. Atas apa? Atas hadis ini. Bisa dipahami hadirin makna istilah mustalah hadis dari kalangan para ulama? Nah, jadi jangan sampai ketika pulang ditanya muttafaqun alaih itu apa, bis? Pokoknya itulah. Jangan banyak tanya, nanti masuk neraka. Ya. Nah, jangan sampai salah paham, ya. Nah, kemudian wa Usaid, Abu Yahya Usaid, Imam Nawawi ini masya Allah tabarakallah, ya. Detil sekali, imam besar, alim rabbani. Usaidun bidhammil hamzah, bukan asid, ya, bukan asid, tapi Usaid bidhammil hamzah, Usaidun. Wa Hudairun biha'in muhmalah, haknya muhmalah, jangan dikasih titik, khu, tapi enteng, jangan dikasih titik, muhmalah artinya hu, bukan khu. Biha'in muhmalah madmumatin, haknya itu di dhammah hu, wa badin mu'jamah, dan badnya mu'jamah dikasih titik maftuhah, ya, di fathah, hudairun. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam bisawab. Ini Imam Nawawi. Adabnya perhatikan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu sudah menyebutkan dalil-dalil yang banyak, riwayat-riwayat yang luar biasa, tetap terakhirnya Imam Nawawi mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang paling tahu tentang kebenaran. Di zaman kita ada dua versi ahlil ilm, ya. Ahlil ilm yang pertama, ya, begitu dia ngomong selesai, dia mengatakan ini yang paling benar, ini yang paling benar. Ahlil ilm yang kedua belum ditanya, belum menjawab, afwan, sudah mengatakan Allah huwa alam, ya. Maka kalau Anda punya ilmu, jangan diam, jawab. Kecuali kalau memang sama sekali nggak tahu ilmunya, jawab dulu, baru setelah itu kasih belakangnya seperti para imam-imam ahlus sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang paling tahu tentang mana yang benar, ya, paling tahu mana yang benar. Fabarakallahu fikum. Ini adab, ya, harus diingat baik-baik sampai mati, karena ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan adab, ya, seperti jasad yang nggak punya ruh, ya, jasad yang nggak punya ruh. Hadis yang ke-53. Qala al-muallif rahimahullah. Kita lanjutkan. Wa Nabi Ibrahim, dari Abu Ibrahim
Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, pada sebagian hari-harinya, allati laqiya fiha al-adu, yang dimana pada waktu itu beliau berjumpa dengan musuh, intadhara hatta idza malatis syamsu, beliau nunggu. Apa yang ditunggu oleh beliau? Hatta idza malatis syamsu, sampai matahari sudah tergelincir. Qama fihim, berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian bercita-cita, bermimpi liqa'al adu, bertemu dengan musuh. Jangan pernah ngarep ketemu musuh, jangan berandai-andai ketemu musuh, jangan pernah memimpikan untuk ketemu musuh. Was'alullahal afiyah, terus mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa itu afiyah hadirin? Kalau kita sering ditanya, gimana kabarnya? Sehat wal afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah adalah keselamatan. Keselamatan. Kalau bahasa letterletnya, afiyah itu adalah kebaikan yang banyak yang gak ada cacatnya. Kebaikan yang banyak yang gak ada cacatnya. Kalau terjemahkan bahasa sederhananya adalah keselamatan. Kenapa hadirin? Karena orang bisa bekher, orang bisa baik fisiknya, tapi mohon maaf, akalnya nggak waras. Orang bisa baik fisiknya, tapi mohon maaf, mental kejiwaannya rusak, depresi, stres. Orang bisa sehat walafiat, tapi mohon maaf, badannya cacat, lumpuh. Maka afiyah itu apa hadirin? Afiyah itu adalah keselamatan seluruhnya. Badannya selamat, gak ada yang kurang, gak ada yang cacat. Pikirannya selamat, ya, gak terganggu. Kejiwaannya sehat, mentalnya kuat. Maka itu adalah afiyah. Dan ada juga dia sudah benar semuanya. Badannya sehat, pikirannya waras, mentalnya kuat, tapi apa? Hatinya berpenyakit. Itu juga tidak afiyah. Itu juga tidak afiyah. Maka afiyah dari Allah adalah menjaga kita keseluruhannya, selamat kita. Keseluruhannya itu selamat. Gak ada cacat sama sekali, gak ada kurang sama sekali. Oleh sebab itu kita selalu mengatakan alhamdulillah sehat wal afiyah. Jadi jangan pernah tanya lagi, Ustaz, bedanya sehat sama afiyah itu apa? Kalau sudah ngaji di Masjid An-Nur Mulyaharjo Pemalang, berarti sudah tahu jawabannya, ya. Kalau orang lain ditanya apa itu afiyah Ustaz, wallahu a'lam, ya. Kalau orang di luar, tapi kalau sudah ngaji di sini masih nggak tahu juga, wah bahaya, ya. Kasihan ustadznya yang ngajari. Was'alullahal afiyah. Mintalah terus kepada Allah al-afiyah ini, keselamatan ini. Selamat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kalian sudah ketemu musuh, kalian sudah ketemu mereka, ketemu musuh itu maksudnya, fasbiru, maka sabarlah. Bahasa para alim ulama adalah jangan pernah cari musuh, ya. Para ulama sering mengatakan seperti itu, ya. Musuh jangan dicari, musuh jangan dicari. Tapi kalau sudah ketemu jangan lari. Itu nasihat para ulama. Dan para ulama mendapati nasihat ini dari mana? Sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berandai-andai, berkeinginan, bayangkan ketemu musuh. Musuh jangan dicari, sudah.
Kita lagi pengen cari teman, kita pengen cari kawan, kita pengen nambah ukhuwah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau sudah ketemu musuh ya jangan lari. Sabar, dihadapi. Apalagi di medan perang. Ya, di medan perang ini ketemu sama musuh, kita melihat senjata mereka, kita melihat bagaimana jumlah pasukan mereka, kita melihat bagaimana kelengkapan mereka, dan kita sudah dihadapkan dengan kebingungan seperti apa strategi mereka untuk mengalahkan kita. Di kepala ini berkecamuk macam-macam pertanyaan, belum lagi masalah kejiwaan dan mentalnya. Maka fasbiru, sabar ngadepin keadaan seperti ini. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata, bahwasanya surga ini tahta zilalis suyuf, di bawah bayang-bayang pedang. Al jannah, surga, tahta zilalis suyuf, di bawah bayang-bayang pedang. Apa maknanya hadirin? Artinya seseorang masuk surga jalannya banyak. Orang pengen masuk surga, ada yang lewat baca Quran, dia masuk surga lewat jalan itu. Ada orang pengen masuk surga lewat jalan berbakti kepada orang tuanya, dia akan masuk surga lewat jalan itu. Ada orang pengen masuk surga lewat sholatnya, dia akan masuk surga lewat jalan itu. Lewat puasanya, dia masuk surga lewat jalan itu. Dan ketahuilah bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang masuk surga lewat jalan perjuangan. Lewat jalan perjuangan. Mereka akan masuk surga lewat jalan ini. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangan mereka. Darah yang tertumpah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pahlawan yang gugur untuk menegakkan al-haq, kebenaran, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka akan diterima dan akan diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk lewat jalan itu. Apalagi orang-orang yang mungkin sudah punya masa lalu yang jelek-jelek. Mereka ingin kalaupun akhirnya mati, mereka mati dalam keadaan husnul khotimah, memperjuangkan kebenaran ini. Dan tentunya hadis-hadis yang semacam ini sering dipakai oleh sebagian pihak dari kalangan orang-orang yang benci dengan syariat Islam, gak suka dengan Islam. Mereka mengatakan, tuh lihat, Islam itu mengajarkan untuk perang. Bahkan syiar mereka, dendaman mereka adalah ngajak untuk perang, masuk surga lewat jalur perang. Nabinya aja ngomong seperti itu. Annal jannah tahta zilalis suyuf, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Ayo pada jihad. Lah ini bahayanya tukang sunat nafsiri hadis. Biasa motong sunat, akhirnya motong hadis. Pak, baca dulu hadisnya dari awal. Apa hadisnya? Hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di medan perang, dan Rasulullah sebelum berperang telah mengatakan, jangan ada salah seorang di antara kalian yang punya cita-cita ketemu musuh. Jangan pernah berandai-andai untuk perang. Jangan pernah punya bayang-bayang, ya, untuk ketemu lawan. Jangan dibuang itu jauh-jauh. Cari kawan, cari teman, ya, berakrablah dengan orang-orang lain. Tapi kalau ternyata kalian sudah ketemu oleh mereka, mau nggak mau harus dihadapi, jangan lari. Dan ketahuilah, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Ini kinayah, perumpamaan. Artinya begitu kamu mati, ya, kan bayang-bayang pedang berarti kan di bawah, ya. Bayang-bayang pedang itu di bawah. Begitu kamu jatuh, gugur di bawah bayang-bayang pedang, itulah kamu langsung akan dicatatkan sebagai syahid dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya kita disuruh perang. Islam tidak datang sebagai agama yang radikal. Selalu dihembuskannya seperti itu. Islam itu radikal, Islam itu agama teroris, Islam. Kok jelek semua sih tentang Islam? Ya, padahal Islam tidak pernah mengatakan
seperti itu. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, ini doa Nabi ketika ketemu musuh, ketika di medan jihad. Allahumma ya Allah, munzilal kitab, yang menurunkan kitab suci ini, yakni Al-Quran, wa mujriyas sahab, dan yang memperjalankan awan. Awan itu jalan atau diam, hadirin? Jalan ya. Nah, siapa yang menjalankan itu? Angin, bukan Allah. Ya, Allah yang menjalankan. Ya, bagaimana caranya? Allah punya tentara yang namanya angin. Ya, angin itulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan itu terpisah-pisah, namun ketika mau hujan Allah perintahkan malaikat untuk mengumpulkan awan. Ya. Oleh sebab itu belajarlah, jangan sampai nanti seluruh fenomena yang ada di alam semesta ini kemudian dikatakan ini adalah fenomena alam biasa. Jangan dikaitkan dengan perkara akidah. Wah, ini mau dijadikan liberal semua nanti. Ya, semuanya dikaitkan dengan fenomena alam biasa. Gempa bumi fenomena alam biasa, gunung meletus fenomena alam biasa, air hujan fenomena alam biasa. Bahkan sampai Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, ketika Allah menurunkan hujan, pada setiap tetesnya dikawal oleh malaikat untuk meletakkan di tempat mana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap tetes air hujan yang deras, Allah kirimkan malaikat untuk mengawal tetesan itu agar jangan sampai salah menetes. Bayangkan hadirin, itu akidah umat Islam. Itu akidah umat Islam, bukan fenomena alam biasa. Dan dianggap semuanya ini adalah bukan atau tidak ada campur tangan andil Tuhan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah mendengarkan azan, kelanjutan doanya. Nah, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Engkaulah yang menurunkan kitab suci ini, wa mujriyas sahab, dan Engkaulah yang memperjalankan awan ini, wa hazimal ahzab, dan Engkaulah yang menghancurkan kelompok-kelompok besar ini. Perhatikan hadirin, di sini begitu indah kalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diakhiri dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf ba. Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab. Semuanya diakhiri dengan huruf ba. Bagi orang Arab itu sesuatu yang akhirannya sama itu subhanallah enak. Ya. Di kita, di Indonesia juga ada yang semacam itu. Ya. Pantun-pantun, syair biasa dipakai dan akhirannya itu sama, ya. Apalagi orang-orang Melayu, ya. Orang-orang Melayu sebelum nikah itu berpantun dulu, burung perkutut, ya, burung merpati, ya. Terus dari burung-burung aja sudah sejam sendiri, ya. Habis dari burung ke buah apel, buah belimbing, buah-buahan juga sudah sampai 1 jam. Kenapa? Karena itu adat, itu tradisi, dan mereka menikmati. Meskipun kejadian di masa itu, masa dulu berbeda dengan kejadian di masa sekarang. Kalau masa dulu bisa sampai berjam-jam untuk berpantun, ya. Kalau zaman sekarang tidak bisa berjam-jam. Kenapa? Dilihat dari satu sisi bahwasanya orang masih punya urusan, masih punya kerjaan, masih punya kesibukan. Kalau mau hadir acara pernikahan kemudian dengar pantun balas pantun, ini dari mempelai pria berpantun, nanti habis itu disambut, dibalas, berpantun lagi dengan pihak mempelai perempuan, berbalas pantun hanya 1 jam atau lebih. Kasihan jemaah, ya, para hadirin yang punya urusan di luar. Oleh sebab itu mereka ingin meringkas pantun-pantun itu tadi, maka terkadang hilang, terkadang hanya dikasih 1-2 pantun saja. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, dari seluruh aspeknya,
Orang zaman dulu itu kita lihat nampaknya lebih makmur. Nampaknya lebih makmur, lebih tenang. Kenapa? Karena mereka berpantun itu tentu karena perutnya kenyang, kan seperti itu ya. Orang perutnya sudah kenyang, kerjaan ada, sawah ada, nggak ada yang ngatur-ngatur, buminya tenang, makmur. Maka pikirannya tenang, nggak gelisah. Mereka pun bisa asik menikmati pantun berbalas pantun tersebut. Ya. Jadi masing-masing itu punya daya sudut pandang sendiri. Adapun zaman kita sekarang nggak mungkin. Ya, jam masuk kerja jam 8. Acara walimah jam 6. Kalau pantun berbalas pantun sampai jam-jaman, wah, kasihan yang masuk kerja. Oleh sebab itu, karena ikuti zaman perkembangan, akhirnya ini semua berubah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam doanya indah sekali. Semuanya diakhiri dengan huruf ba. Allahumma munzilal kitab, ya Allah engkaulah yang menurunkan kitab suci ini, wa mujriyas sahab, engkaulah yang memperjalankan awan ini, wa hazimal ahzab, engkaulah yang bisa menghancurkan seluruh kelompok-kelompok jahat ini. Ihzimhum, hancurkan mereka ya Allah, wansurna alaihim, dan tolong kami untuk melawan mereka ya Allah. Wansurna alaihim. Ya. Ini doa hadirin dibacanya ketika ketemu musuh supaya kita mantep, kita kuat, kita nggak grogi, dan kita nggak takut. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sebagian kawan kami membaca doa ini ketika mau melamar anak gadis orang. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Loh, kaget saya. Lah kok mau doa aku kenapa? Kata dia, mau ngadepin mertua biar enggak gemet. Maka saya katakan, itu bukan musuhmu. Jangan-jangan mertuamu juga baca doa ini untuk ketemu kamu, ya, supaya dia nggak grogi mau ngadepi calon mantu. Akhirnya baca juga doa, akhirnya kuat-kuatan doa. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting. Doa ini dibaca ketika kita akan berjumpa dengan musuh, ya, kita melawan mereka, ya, kita ingin mengalahkan mereka. Maka doa dengan doa ini dapat menguatkan semangat mental iman. Ya. Kalau tidak, naudzubillahi min dzalik, kita akan ditelantarkan oleh Allah karena kita tidak minta bantuan, ya, kepada Allah. Seringnya musuh kita itu selalu lebih dibandingkan kita, lebih kuat, lebih besar, lebih banyak, lebih canggih, ya, lebih semua. Kemudian dari kelebihan-kelebihan itulah setan mulai masuk membisikkan bisikan jahat yang ingin melemahkan iman kita, mengendorkan semangat kita, dan mengedropkan mental kita. Kalau kita nggak minta bantuan kepada Allah, kita semua akan kalah. Tapi kalau kita minta bantuan kepada Allah, kita sabar menghadapinya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, mi'atun sabirun yaghlibu mi'atain. Ya, 100 orang yang bisa sabar, tegar dia dan minta bantuan kepada Allah, maka dia bisa mengalahkan 200 orang. Artinya 2 kali lipatnya kalau urusan tentara. Alfun sabirun yaghlibun alfain, kata Allah dalam Al-Quran. 1000 orang yang bisa sabar, maka dia bisa mengalahkan 2000 pasukan. Ya. Dan kemudian Allah melanjutkan ayatnya, kalau urusan kecanggihan, jangan khawatir, kami akan turunkan 5000 bala tentara dari kalangan malaikat yang membantu kalian mengalahkan kecanggihan mereka. Allahu Akbar. Bagi siapa? Sabar, orang-orang yang sabar ketika di medan jihad. Kemudian yang kedua, dia minta bantuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap pemerintah kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi, ya, di bumi Papua, ya, di mana saudara-saudara kita yang ada di sana masih banyak yang dijajah, masih banyak yang disakiti, yang dizalimi. Maka kita berdoa semoga pemerintah kita, ya, kuat untuk mengalahkan mereka dan mengembalikan ketentraman dan kedamaian di bumi Papua. Dan juga kita terus mendukung pemerintah kita dalam upayanya
mendamaikan negara-negara dan usahanya untuk mengirimkan pasukan-pasukan ke Palestina. Kita dukung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuknya dan memenangkan perjuangan-perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Apa artinya? Sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk memasukkan hadis ini di dalam kitab sahih mereka. Ya, sepakat atasnya. Jangan sampai tidak bisa menjawab nanti kalau ada ditanya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan demikian kita telah mengetahui dua hal penting. Yang pertama adalah sabar di masa-masa kita menghadapi pemerintahan yang zalim, yang tidak adil, dan kita tetap memperjuangkan hak kita lewat cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat. Bukan kita diam, kita pesimis, kita apatis, ya, kita tidak berbuat apa-apa. Itu juga tidak dituntunkan dalam syariat, tapi gunakan lewat cara-cara yang dibenarkan di dalam agama. Dan yang kedua adalah kita dilarang untuk cari musuh. Musuh tidak boleh dicari. Akan tetapi kalau sudah ketemu musuh, jangan lari. Ya. Hadapi dengan sabar dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu kita ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Dengan demikian berakhir sudah, ya, dari kitab Riyadhus Shalihin babus sabr ini, bab untuk sabar. Di sini Imam Nawawi menyebutkan segala macam jenis sabar. Sabar ngadepi teman, jangan marah, jangan emosi. Kalau emosi, kalau bertengkar, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabar ketika ada yang meninggal, keluarga meninggal, anak meninggal, kerabat meninggal, sabar, jangan sumpah serapah, ya, jangan tidak terima, pasrah terima terhadap takdir, karena sesungguhnya kalau itu dilakukan Allah akan mengganti 10 kali lipatnya. Ya, sebagaimana kisahnya Ummu Sulaim, ya, kisahnya Ummu Sulaim yang bisa sabar karena diambil satu maka Allah gantikan untuknya 10 kali lipat, yaitu yang pertama Abdullah anaknya, kemudian 9 dari cucu-cucunya, semuanya laki-laki karena yang dicabut adalah laki-laki, 10-10-nya laki-laki dan semuanya adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian disebutkan juga sabar ketika menghadapi tetangga, kemudian sabar ketika menghadapi masa-masa pemerintah yang zalim, dan sabar ketika engkau diminta untuk ikut perang. Sabar ketika engkau diminta untuk ikut perang bersama pemerintah. Maka dengan demikian selesai sudah kita dari bab as-sabr. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam babus sidqi, bab as-sidqi biidznillah taala. Allah taala alam bisawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.